Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Iga Mawarni akan menjelaskan materi ukuran pemusatan data dan ukuran letak data. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Menurut H.M. Aqib Hamid, ukuran pemusatan data adalah ukuran yang banyak dipakai sebagai alat atau parameter untuk digunakan sebagai bahan pegangan dalam menafsirkan suatu gejala yang akan diteliti berdasarkan hasil pengolahan data yang Anda kumpulkan. Ukuran pemusatan data terdiri dari 1. Rata-rata hitung, 2. Rata-rata ukur, 3. Rata-rata harmonik, 4. Modus, 5. Median. Rata-rata hitung. Rata-rata hitung merupakan nilai diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Rata-rata merupakan nilai yang mewakili kumpul data, yaitu nilai yang kurang dari nilai itu, nilai yang lebih dari nilai itu, dan nilai itu sendiri. Contoh: Ani cantik, Rina tidak cantik, Dini sangat cantik. Kesimpulannya dari 3 itu, rata-rata perempuan itu cantik. Min dari sekumpulan data adalah jumlah dari kumpulan bilangan dibagi banyak bilangan tersebut. Untuk data tunggal seperti X1, X2, X3, xn, maka keterangan X sama dengan rataan hitung, N sama dengan banyak data, X1 sama dengan data ke-1. Rata-rata ukur atau geometrik yaitu rata-rata yang diperoleh dengan mengalikan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Jika perbandingan tiap dua data berurutan tetap atau hampir tetap, untuk mencari rata-ratanya lebih baik dipakai rata-rata ukur daripada rata-rata hitung. Untuk data X1, X2, X3, xn, maka keterangan G sama dengan rataan ukur, N sama dengan banyak data, X1 sama dengan data ke-1. Ketiga, rata-rata humerik. Rata-rata humerik merupakan kebalikan dari rataan hitung dengan bilangannya, merupakan kebalikan dari kumpulan bilangan tersebut. Dalam seperangkat data X1, X2, X3, xn, maka rataan humeriknya dirumuskan sebagai berikut. Keterangan H sama dengan rataan humerik, N sama dengan banyak data, X1 sama dengan data ke-1. Keempat, modus. Modus merupakan nilai yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data, atau bila dilihat dalam data berbentuk tabel, modus merupakan nilai dengan frekuensi terbanyak dalam suatu data. Untuk menentukan modus dalam data yang sudah disusun dalam bentuk daftar distribusi frekuensi kelompok, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan kelas modus, yakni kelas yang memiliki frekuensi terbesar dibandingkan kelas-kelas lainnya. Kedua, hitung panjang kelas yang disimbolkan P. Yang ketiga, hitung batas bawah kelas yang disimbolkan B. Yang keempat, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan titik tengah yang kurang dari atau sebelum titik tengah kelas modus yang disimbolkan D1. Yang kelima, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan titik tengah yang lebih dari atau sesudah
titik dengan kelas modus yang disimulkan D2. Yang terakhir, masukkan nilai yang telah dihitung ke dalam rumus. Yang kelima, median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan berdasarkan bilangan terkecil ke terbesar. Untuk mencari median pada daftar distribusi frekuensi kelompok, maka lakukan langkah berikut. Pertama, temukan letak kelas median dengan cara melihat kelas mana yang mencapai setengah dari jumlah frekuensi. Kedua, hitung batas bawah kelas yang disimbolkan B. Yang ketiga, hitung panjang kelas yang disimbolkan P. Yang keempat, tambahkan kolom tabel frekuensi kumulatif karena dalam rumus akan ada frekuensi kumulatif sebelum kelas median yang disimbolkan FK. Perhatikan frekuensi pada yang disimbolkan FM. Rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, ukuran letak data. Ukuran letak data adalah ukuran yang menunjukkan pada bagian mana data tersebut terletak pada suatu data yang sudah diurutkan. Ukuran letak data biasanya dinyatakan dalam bentuk fraktil. Fraktil merupakan nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Ukuran letak data terdiri dari yang pertama kuartil, yang kedua desil, yang ketiga persentil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian sama besar, atau setiap bagian dari kuartil sebesar 25%. Menurut Sujana, kuartil adalah jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembagiannya disebut kuartil. Dalam kuartil dikenal istilah kuartil pertama, kuartil kedua atau median, kuartil ketiga atau Q3. Untuk data tunggal dengan banyak data ganjil, maka urutkan data terlebih dahulu, kemudian cari letak kuartil dengan rumus. Barulah dapat ditemukan nilai kuartilnya. Selanjutnya, desil. Desil adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 10 bagian. Untuk data tunggal, data telah diurutkan terlebih dahulu, kemudian cari letak desil. Barulah dapat ditentukan nilai desilnya. Yang terakhir, persentil. Persentil adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 100 bagian. Untuk data tunggal, data telah diurutkan terlebih dahulu, kemudian cari letak persentil. Barulah dapat ditentukan nilai persentilnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.